أجمل فرحة هي يوم فرحكوا، ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. أجمل فرحة في حياة كل ليلة، حلوين والله ما شاء الله. يا سلام يا سلام. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon cemara. Puji syukur kita kepada Tuhan. Acara Munakosa tim penguji serta panitia pada hari ini yang berbahagia. Di sini, sebelum kita mulai acara, alangkah baik. Allahumma allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman katsiran amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura. Allahumma inna nasta'unuka ilma ma 'allamtana fardudhu inda hajatina ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Kepala Madrasah MTSN 1 Labuhan Batu, kepada yang terhormat Bapak Mustafa Kamal. Satu yang sama kita hormati Ibu pengawas yang sudah berhadir bersama dengan kita, Ibu KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ketua Panitia, Ketua Tim Penguji, seluruh penguji keterampilan bidang keagamaan sidang munaqashah kita pada pagi hari ini, dan seluruh peserta anak-anak kami kelas 7, kelas 9 yang hari ini terdiri dari 3 rangkaian. Untuk membuka secara resmi acara kita, acara ini saya sampaikan bukan untuk sekedar gagah-gagahan dan kita buat-buat, tapi acara ini sebenarnya adalah pemenuhan standar kompetensi lulusan kita khusus bidang keagamaan. Maka dari itu 4 bulan yang lalu jauh-jauh hari sudah disiapkan panitia dan anak-anak sudah jauh-jauh hari kita susun materi untuk kamu hafalkan. Artinya secara fardu ain kamu sudah bisa menyelesaikan hak dan kewajiban kamu sebagai pribadi muslim dan muslimah, dan urusan kita ke Tuhan, kan begitu ya? Karena tidak ada anak madrasah yang tidak pandai sholat, tidak ada anak madrasah yang tidak pandai mengaji, tidak ada madrasah yang tidak pandai zikir, tidak ada anak madrasah yang tidak tahu bagaimana tata cara bersuci dan seterusnya. Maka hari ini nanti mulai dari toharoh, mandi janabah dan seterusnya akan diuji secara pribadi. Maka dari itu kepada anak kami seluruh materi yang sudah disiapkan hari ini akan diujikan, dan pada akhirnya nanti seluruh anak-anak kami akan kami bekali dengan sertifikat, dan mudah-mudahan ini menjadi membantu nanti pada suatu saat. Kalau ditanya malaikat apa buktinya, ini sertifikat, tunjukkan sama malaikat Munkar Nakir besok, ya kan? Ya kan? Bahwa kita pernah belajar agama hari ini. Tidak ada anak madrasah yang lulus keluar dari madrasah yang tidak menunjukkan kompetensi dia layak disebut sebagai anak madrasah. Awal masuk kemarin 3 tahun yang lalu kamu diuji hanya untuk mengaji dan sholat, tapi hari ini kami akan luluskan kamu dan keluarkan sertifikat ketika pemenuhan standar ini bisa kamu penuhi. Tapi bila nilai tidak cukup standar, maka akan kami sampaikan anak tersebut tidak layak untuk diluluskan bidang agama dan tidak akan mendapat sertifikat. Hanya anak-anak yang capai standar nilai baru dapat sertifikat. Kalau tidak dapat, tidak dapat. Kalau standar nilai tidak dipenuhi, maka tidak dapat sertifikat. Maka dari itu kepada tim penguji, bagus-bagus kita melakukan penilaian, karena kamu nanti akan keluar adalah representasi anak kita, wajah madrasah kita. Kemarin masih ingat, ini juga jadi renungan kepada Bapak ketika salah satu tokoh masyarakat kita menyampaikan sambutan pada saat Isra Mi'raj. Pada saat itu, Pak Kamal, kami mau anak madrasah ini keluar dari sini bisa menyolatkan orang tuanya ketika orang tuanya sudah nggak ada, bukan menangis dan meratap, tapi tahu apa yang dilakukan, gitu kan? Nah, itu kemarin masih ingat ya, orang tokoh masyarakat yang menyampaikan, dan saya merenung apalah strategi yang cocok untuk menjawab ini. Maka pada akhirnya ini kita sepakat dengan Ustadz Jenul dan Ustadz-Ustadz yang lain, maka lahirlah sidang munaqashah ini. Maka dari itu kepada anak kami, kalau mau
keluar mendapatkan ijazah pondok. Kalau di pesantren maka kita bilang ijazah madrasah versi kita bidang keagamaan, maka baik-baiklah nanti pada saat uji. Ini bukan main-main, ini serius. Pakakan ini bidang keagamaan. Baru bidang bahasa, pakakan untuk membantu kurikuler kita, kokurikuler, maka setiap pekan hari Senin kita akan berusaha setiap rekaman pidato yang disampaikan oleh ibu pembina, bapak pembina, insya Allah akan kita jadikan menjadi buku, dan mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa melahirkan karya lewat ceramah-ceramah yang disampaikan bapak ibu guru pada momen hari Senin dan hari besar keagamaan lainnya. Untuk bidang studi bahasa Inggris kita bebani dengan co-kurikuler, dengan project mereka ada English Club, dan insya Allah akan dibantu nanti setelah podcast kita siap akan kita buat namanya English Corner. Nanti di situ anak kita biasakan untuk berbahasa Inggris, dan bidang-bidang yang lain kita berharap punya project masing-masing. Seperti tahun lalu, kalau memang takdir masih ada, puncak kreativitas akan kita lakukan dengan pameran karya anak-anak kita seluruhnya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan motivasi pada anak kami, ya, bahwa hari ini kita sidang munaqashah untuk menjawab kamu layak atau tidak untuk disebut sebagai siswa madrasah, murid madrasah yang keluar mendapatkan standar nilai, buktinya mendapat sertifikat. Baik-baik belajar, bagus-bagus dihafal, dan bagus dijawab dengan Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dan bimbingan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, yang terhormat Bapak Dr. Haji Asbin Pasaribu MAG, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita seraya memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberikan kepada kita. Lebih utamanya adalah nikmat kesehatan, sehingga dengan itu diberikan Allah kita bisa hadir di madrasah ini melaksanakan tugas kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, dan anak-anak kami sebagai peserta didik yang menuntut ilmu di MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Berselawat kita karena junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati hadir bersama kita Ibu Pengawas Madrasah MTS Negeri 1 Labuhan Batu, Ibu Darmawati Ibu Dr. Anda Masita MPD. Ya. Hormat yang sama pada Bapak Kepala Madrasah Negeri 1, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, Bapak Mustafa Kamal Nasution SPD MPD, Ibu Gaur Tata Usaha Bu Betty beserta seluruh staf kepegawaian tenaga kependidikan di MTSN 1, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, bil khusus hari ini Bapak Ibu Dewan Penguji pada sidang munaqashah tahun akademik atau tahun pelajaran 2025-2026, serta anak-anak kami yang kami banggakan seluruhnya. Pertama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh MTSN 1 ini. Sekalipun istilah munaqashah itu tidak familiar di kalangan madrasah,
Tetapi jika dilihat arti dari munakosah itu adalah ujian akhir. Ketika mau tamat, mau selesai dari lembaga pendidikan Islam. Kalau di kampus namanya sidang skripsi itu, atau sidang komprehensif selalu disebut itu. Nah ini pun munakosahnya apa? Untuk menguji kemampuan anak-anak kami pada materi pendidikan agama Islam yang tertuang di dalam 4 mata pelajaran. Pernah belajar fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI. Dihimpunlah itu dalam satu ujian yang dirangkai oleh MSN 1, itu adalah sidang munakosah. Tapi sederhananya, menurut keputusan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, ini adalah standar kompetensi lulusan yang dimiliki oleh siswa madrasah. Tingkat sanawiyah ada lagi kompetensi lulusan madrasah aliyah. Hanya saja tidak dilakukan secara face to face. Mungkin setoran hafalan. Tapi kali ini langsung diuji di depan penguji. Untuk apa? Ketercapaian materi pembelajaran yang disampaikan selama 3 tahun diujilah di akhir tahun mau tamat ini, kira-kira layak lulus atau tidak. Nah pertanyaannya, ketika dilakukan, anak-anak kami melakukan ibadah, kunci pertamanya apa? Ketika melakukan ibadah, sholat, sederhananya, kunci awal apa? Syarat awal apa? Sebelum niat, berwudu. Berwudu itu disebut apa? Istilah apanya? Istinja, mau apa namanya disebut apa? Toharoh. Kira-kira anak kami semuanya sudah paham belum toharoh? Udah, apa itu toharoh? Berwudu? Bukan. Apa itu toharoh? Bersuci. Sebagian iya. Apa itu? Istinja. Iya, bagian itulah itu. Itulah toharoh. Tidak akan bisa melakukan sholat apabila syarat tidak terpenuhi. Barulah bisa rukun. Mana lebih penting syarat dari rukun? Mana lebih penting? Dua-duanya penting. Tidak bisa melakukan menyempurnakan rukun jika syarat tidak terpenuhi. Syarat sholat, syarat wajib sholat. Pertama, Islam. Kalau nggak Islam nggak bisa. Benar nggak? Jangan dulu yang lain-lain, sederhananya syaratnya Islam. Wajib nggak orang Kristen sholat? Kalau begitu kita, benar ya? Baru setelah itu terpenuhi, apalagi syaratnya? Bersih dari ya. Ada lagi tadi berakal sehat katanya, jangan pula gila ya kan? Ya, yang lupa itu nggak apa-apa, diingatkan. Jangan gila. Tapi kalau pura-pura gila, wajib juga sholat. Ya pura-pura heng lah dia, ya kan? Padahal pura-pura. Nah sudah itu barulah kira-kira yang perempuan udah ada yang halangan ini, sudah tahu setelah selesai haid mandi wajibnya, niatnya apa? Nah nanti di hadapan penguji jawab. Begitu ada orang yang belajar di sekolah sana, bukan di sini, ya kan? Menikah dia,
Setelah menikah, maka dia bersama suami atau istrinya bersama-sama. Terus apanya niat mandi wajib katanya? Nggak tahu dia niat mandi wajib. Mandi wajib atau mandi janabah itulah itu. Dan anak-anak madrasah wajib tahu. Kalau tidak tahu, tunda kelulusannya. Udah haid awak, terus mau bersuci, kan mandi wajib dulu, bukan berwudu. Kalau laki-laki, ada berhadas besarnya? Ada. Keluar sesuatu dari kemaluan yang disebabkan, baik itu keluar air mazi dan mani, wajib mandi, wajib. Apa niatnya? Entah, pokoknya aku mandi aja lah. Itulah yang salah. Saya tanya, ini pertanyaan sebelum ke penguji. Apa pengertian mandi? Sederhana memang. Mandi itu apa? Oh. Kalau membersihkan saja, nggak usah pakai mandi, bersih kok. Mandi itu apa? Belum pas. Siapa yang berani? Sebelum diuji penguji, saya nguji dulu seluruhnya. Kalau nggak lulus semua nanti. Mandi itu apa? Membersihkan? Rupanya harus mandi, nggak harus bersih. Apa? Membersihkan dari najis, enggak itu? Pengertian mandi. Padahal tiap hari mandi kan? Ayo. Sederhana memang. Meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu dibilang katanya. Kalau cuma orang pas foto mandi tuh, enggak, disiramnya aja dari leher ke bawah, mandi tidak? Atau kepalanya jadi cemplungin, mandi enggak? Harus rata air semuanya, nggak boleh separuh-separuh. Itu mandi. Baru tambahlah niatnya, mandi wajib atau mandi ihram. Ada kan? Kalau berangkat umroh atau haji nanti kan ada mandi ihram. Nah berarti air harus rata, nggak boleh. Kelopak mata ini pun harus basah. Oke, nanti ditanya oleh penguji lagi. Kira-kira itu. Terus itu sholatnya, apa toharohnya? Sholat fardu. Pertanyaannya, bisakah sholat 5 waktu itu? 5 waktu itu kita tiap rakaat salah apa? Tahiyat. Bisa? Tiap rakaat tahiyat. Ada nggak yang 5 waktu itu? Bisa nggak? Bisa. Kalau masbuk, maghrib coba. Masbuk di rakaat yang kedua. Tahiyat kan? Tahiyat lagi yang kedua. Mereka udah yang ketiga, kita baru yang kedua. Tahiyat lagi yang ketiga. Tiap rakaat kita tahiyat. Benar? Harus tahu di mana masuknya jadi masbuk. 3 kali. Tahiyat ya, mau awal mau akhir. Pokoknya 2 kali lah tahiyat awal. Nah, itulah bagian dari sholat. Ini tidak salam orang, salam juga dia. Padahal masih 2 rakaat. Sholat maghrib ini. Nah, terus sehabis sholat, ada nggak zikirnya? Nah, bacaan zikir itu mau yang panjang, mau yang pendek, minimal tamat MTS itu tahu zikir sholat itu. Sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya apa? Fardu? Kenapa kifayah?
Kok enggak fardu ain? Siapa jawab? Apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Hah? Siapa bisa? Kalau fardu ain kewajiban individu, fardu kifayah kewajiban ramai-ramai. Jika satu yang mengerjakan, selesai kewajiban yang lain. Kalau sempatlah fardu menyolatkan jenazah itu fardu ain, siapa menyolatkannya? Masing-masing. Tapi jika satu kampung itu tidak mengerjakan, satu orang pun berdosa satu kampung itu. Dan bagaimana pula siapa yang jadi imam? Bisakah anak-anak kami jadi imam? Yang perempuan bisa? Itulah yang diharapkan orang tua kita. Jika ayah dan ibu kita wafat, ayah dan ibu berharap anak-anak kami bisa jadi imamnya. Ketika dibaca Allahumma ghfirli wali walidayya, itu sampai. Ini suruh sholat jenazah nggak tahu aku. Pala jadi imam lah dia. Pakai rukuk pula itu. Kenapa? Karena ayah ini dulu waktu hidupnya tahu ku main judi, makanya aku pakai rukuk katanya. Itu Abu Nawas. Jawabnya kan. Nah, kira-kira nanti diuji lah ini. Hafalan juz 30, terus hafalan hadis. Nanti standarnya berapa banyak yang hafal, berapa yang itu adalah yang diuji. Jadi anak-anak kami jangan menganggap sidang munakasah ini apa pandai-pandai di kepala madrasah. Itu adalah ujian terakhir di madrasah ini untuk mencapai standar kelulusan siswa madrasah sanawiyah pada mata pelajaran PAI. Paham ya? Nanti jangan disampaikan apa pula itu, datang pula mamanya bilang kami di sidang munakasah itu waktu S1-nya ada itu katanya. Kamu kan belum S1, betek-betek konnya juga MTS itu katanya. Istilahnya saja itu. Ya kan? Oke, saya berharap kepada Bapak Ibu guru penguji, silakan mereka yang masih harus mendalami baru bisa lulus, silakan mendalaminya lagi. Kalau ternyata bisa lulus semuanya, alhamdulillah. Kami kira terima kasih Pak Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru Dewan Penguji dan Bu Pengawas. Kita melihat bagaimana standar siswa MTSN di Labuhan Batu ini. Mohon maafnya, masih MTSN 1 yang bagian dari tolak ukur keberhasilan siswa madrasah kita di negeri yang ada di Labuhan Batu ini. Jika siswa MTSN 1 lebih parah dari swasta, waduh, tak ada yang bisa kita banggakan. Bapak Ibu gurunya, saya nggak yakin lagi. Pokoknya mereka ini ngajar, hanya ngajar-ngajar doang, nggak punya tanggung jawab. Jika ini berhasil, saya mau lihat berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, harus berhasil. Biar nanti itulah jadi bekalmu ketika engkau keluar dari MTSN 1 ini. Paham ya? Baik, saya kira demikian pengarahan dari saya. Pada Bapak Ibu Dewan Guru Penguji, silakan nanti untuk melakukan pengujian dan secara objektif. Dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang munaqashah pada MTSN 1 Labuhan Batu kita buka secara resmi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah binasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir, ini udah tutup tadi kan. Ini ujian standar kompetensi lulusan. Nanti ada lagi ujian madrasah, iya kan? Itu adalah akademiknya. Itu tanggal 4 sampai 13. Setelah itu barulah get out. Kalau lulus, saya himbau terakhir, tidak ada siswa madrasah yang coret-coret. Paham ya? Kalau ada yang coret-coret, tunda kelulusannya.
Kenapa? Lebih baik bajumu disumbangkan pada panti asuhan ketimbang harus dipilok-pilok. Bisa ya? Saya nggak mau lihat apalagi siswa MT1. Bisa yang sana. Sekalipun ayah ibumu nanti datang kemari nyembah-nyembah minta ijazah, tidak. Saya ingatkan di awal ini, karena itu bukan bagian dari pendidikan yang dihasilkan dari MTS, tamat dengan coret-coret. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami ucapkan. Dengan demikian berakhirlah acara peresmian sidang munakosa MTS 1 Labuhan Batu tahun pembelajaran 2025 dan 2026. Sebelum saya tutup, nanti di akhir acara akan ada lanjutan dari tim penguji mengenai arahan mengenai sidang munakosa pada hari ini. Demikianlah dari saya. Jika ada salah dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Zikir. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي ملكا مما تشاء وتنزع ملكا مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. إن شاء الله من الآمنين. Terima kasih. Satu lagi lah ya, untuk surat pendek ya, Siapa berapa itu? 9D, Siti Nur Fadilah. Satu lagi lah. Oh ya, terima kasih Bapak Kakak. Kasih dulu dengan wali kelas tentang tadi muatan-muatan yang disampaikan oleh Bapak Kakak Kemenak supaya persiapkan sebelum masuk giliran. Ya, ini untuk
Terus uji coba saja sebentar dulu, demonstrasi. Panggilkan anak kami Riko, mana Riko? Aja untuk laki-laki. Posisi kepala dan tempat kita berdiri. Mulai. Ya. Laki-laki. Ya, mayatnya laki-laki. Kepalanya kemana? Jelaskan? Ya. Laki-laki, mayatnya kepalanya sebelah kiri, Pak. Posisi imam di kepala. Bagus. Lanjut. Obat. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu ala hadzal mayyit hadir rahimakumullah. أصلي على هذا الميت 4 تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kalau begitu sambung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Oke, next. Terima kasih. Kita beri aplaus lah. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله
bersinarlah cahayanya kekasih Allah. Wahai sang kekasih, insan yang terpilih,